Kita lanjut lagi untuk kisah horor berikutnya. Jadi kejadian horor ini datang dari wawa aku yang namanya Ambar dari Bekasi. Halo Ambar. Nah jadi Wak Ambar ini memang peka terhadap makhluk gaib, tapi dia ini bukan indie home. Hanya peka aja lah sama keberadaan mereka-mereka tuh. Nah suatu waktu di tahun 2009 pada saat Ambar ini baru lulus SMA, dia mulai bekerja lah sebagai SPG di sebuah mall di Jakarta Wak. Dan pada saat itu lagi peak season sehingga mengharuskan Ambar ini untuk lembur dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam kan. Dan pada saat itu Ambar ini mendapatkan jadwal lembur di hari Kamis, yang berarti dia ini akan pulang di malam Jumat berarti. Nah singkat cerita di malam hari kurang lebih sekitar jam setengah 11 malam lama Wak, Ambar baru keluar tuh dari mall. Nah dengan kondisi yang memang lagi kurang fit karena capek kali kerja dari pagi sampai malam tuh, ditambah dia juga ini lagi datang bulan hari pertama, rasanya lelah kali Wak fisik sama mentalnya Ambar waktu itu. Ambar pun langsung lah cari bis untuk pulang, biasanya memang kayak gitu. Dan pada saat masuk bis, kondisi bus tuh sepi kali Wak, sepi kali. Dan cuaca pada saat itu juga agak mendung gitulah, tapi belum hujan. Nah Ambar yang merasakan semilir angin ditambah dia capek juga jadi tengantuk lah dalam bus itu kan Wak. Nah sebelum Ambar ini betul-betul terlelap, dia melihat ada seorang ibu-ibu setengah baya menaiki bus. Dia duduklah di kursi seberangnya si Ambar. Pas kali di samping Ambar tuh, tapi di seberangnya. Nah waktu itu Ambar gak terlalu merhatiin Wak, karena dia ngantuk. Nah saat Ambar hampir terlelap lagi, dia mendengar ada suara bisikan, "Jangan tidur," katanya kan. Dengar itu Ambar pun refleks terbangun Wak. Dia terduduk nih langsung tegak. Dia mencari lah sumber suara yang bilang jangan tidur itu kan. Dan ternyata ibu-ibu yang baru naik itulah yang berbisik. Dan pada saat Ambar nengok, ibu tuh tersenyum tuh ke Ambar. Nengok itu Ambar makin gak bisa tidur lah Wak. Nah, dia diam aja kan. Senyumnya balik, diam lagi dia. Bentar lagi sampai aku nih. Nah setelah sampai di terminal tujuan Wak, Ambar pun segera mencari angkutan umum lainnya untuk menuju ke gang rumahnya. Memang harus naik angkot lagi Wak. Dan seperti bis yang tadi, angkot yang dia naikin kali ini juga sepi kali Wak, sepi kali. Mungkin karena ada malam juga pikir si Ambar nih kan. Nah, karena memang sepi ya Ambar jadi leluasa lah buat milih tempat duduk Wak. Dan pada saat dia memilih untuk duduk di dekat jendela, anehnya Ambar kembali melihat ibu-ibu yang perawakannya mirip kali sama yang ada di bis tadi tuh, yang ngebisikin dia tuh. Masuk lagi ibu tuh, dia duduk dekat si Ambar. Tapi waktu itu Ambar gak begitu dihiraukan kali ibu tuh Wak, karena mungkin dia capek kali si Ambar nih kan. Dah dia duduk aja tuh. Nah singkat cerita, balik lagi Ambar yang memang udah dasarnya ngantuk kali waktu tidur di dalam angkot itu. Dan lagi-lagi dia mendengar bisikan yang mengatakan, "Takkan Dani ojo turu sedok," katanya. Dan bisikan kedua ini lagi-lagi membuat si Ambar ini kaget dan dia terbangun ini. Dia tengok lagi ke arah ibu-ibu yang duduk dekat dia tadi kan. Dan sama juga Wak, ibu-ibu itu pun senyum lagi ke arah dia. Gegara itu Ambar langsung melek matanya kan, gak mau tidur lagi. Diam aja. Tapi ternyata Wak, saking udah capek kali mungkin si Ambar tuh kan, ketiduran lagi deh. Dan pada saat dia kebangun untuk kedua kalinya dalam angkot ini, tahu-tahu angkot tuh udah rame kali Wak, udah rame penumpang itu Wak. Waktu Ambar tengok jam, ternyata dia baru tidur cuma sekitar 10 menit Wak. Dan dia melihat semua penumpang di sana berpenampilan ya sewajarnya manusia biasa aja Wak. Tapi Ambar tetap merasa merinding karena semua penumpang itu diam, betul-betul diam, senyap. Diam, dan semuanya sama-sama mengarah ke depan, nggak ada yang nengok ke kanan, nggak ada yang tertidur, nggak ada yang ngantang apalah, pokoknya semua ngadap ke depan. Tapi walaupun memang udah kayak janggal kali ini kan, Ambar lagi-lagi tidak terlalu memperdulikannya Wak. Dan sampai waktu si Ambar ini mau turun, lagi-lagi Ambar merasa ada yang janggal nih, karena pada saat menuju pintu untuk keluar dari angkot, otomatis kan agak bersentuhan dikit lah gitu kan sama penumpang lain kan. Dan pada saat itulah Ambar merasa semua penumpang tuh badannya dingin kali. Dan pada saat memberi ongkos ke Pak Supir tuh, tangan Pak Supir tuh pun dingin kali Wak. Di situ Ambar udah nggak betul ini, dia langsung lah buru-buru kan berjalan itu ke gang rumahnya. Dan pada saat itu Ambar langsung nelfon bapaknya untuk minta, "Udah Pak, tolonglah jemput aku di ujung gang ini ya." Karena selain dia takut dengan kejadian tadi Wak, konon katanya gang rumahnya Ambar ini juga memang dikenal angker. Tapi sayangnya di telepon, punya telepon bapaknya juga dia angkat telepon tuh. Terus tiba-tiba gerimis kan, membuat suasana pun makin mencekam lagi Wak. Akhirnya Ambar pun memberanikan diri nih, mulai dia berjalan gitu kan di gang rumahnya sambil tetap menelpon bapaknya. Dan Ambar mengaku keadaannya betul-betul gak nyaman kali. Nah dia, bahu aku kerasa berat, telinga aku panas, bulu kuduk aku tegak semua, badan aku mulai capek kali, ngantuk, datang bulan hari pertama pula. Bayangkan kalian kalau jadi Ambar tuh gimana. Dan dengan kondisi yang seperti itu, kalian tahu tiba-tiba aja Ambar melihat dengan jelas sekali ada sosok kuntilanak
posisinya pun dekat kali sama si Ambar. Cuma sekitar 2 meter aja dari aku Nadia. Dan kuntilanak itu bajunya udahlah putih tapi lusuh. Rambutnya terurai itu nggak karu-karuan. Matanya merah menyala tuh, sedang menatap si Ambar dengan tajam. Dan di posisi itu Ambar betul-betul nge-freeze. Wah, badan aku macam dirantai, dingin pula tuh Nat. Dan pada saat itu yang bisa Ambar lakukan hanyalah berdoa dan berdoa. Wah. Ambar terus berusaha untuk menggerakkan badannya sampai akhirnya badannya tergerak. Kemudian Ambar langsung ngambil lagi handphonenya dan langsung menghubungi lagi bapaknya. Dan syukurnya pada saat itu diangkat sama bapaknya, Wak. Sambil nangis, sambil, bapak ini kemana aja, Pak? Aku telepon dari tadi, bapak nggak angkat-angkat, jemput aku nih di gang, katanya. Loh, bapak ini loh dari tadi nungguin kamu, kok tumben kamu belum nelpon bapak? Biasanya kamu minta jemput bapak di depan. Udah bapak kesana sekarang, kata gitu. Dah nggak lama kemudian Ambar pun melihat bapaknya nih setengah berlari menghampiri si Ambar. Dijemput sama bapak, udah tenang, nyampe lah itu ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Ambar pun langsung diminta, udah kamu bersih-bersih dulu, mandi katanya. Dan setelah bersih-bersih, Wak, kalian tahu tiba-tiba aja ibu Ambar mengatakan bahwa eyang putrinya Ambar meninggal dunia jam 9 malam tadi. Ambar yang mendengar kabar itu pun langsung tersentak dan tiba-tiba dia baru menyadari bahwa, aduh, bagian sini merinding, bahwa ibu-ibu yang mengingatkan Ambar di bus, di angkot untuk tidak tidur itu adalah almarhum eyang putrinya. Baru ngeh dia di rumah, Wah. Mungkin di bus atau di angkot tuh dia nggak begitu bisa tengok mukanya kali karena kan gelap mungkin kan.